Literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Yang saya hormati Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Budi Aris Setiadi beserta staf, dan yang tidak kalah pentingnya seluruh ibu-ibu Dharma Pertiwi dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti daring. Selamat pagi. Literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital. Penerapan literasi digital dapat membuat masyarakat jauh lebih bijak dalam menggunakan serta mengakses teknologi, khususnya informatika dan komunikasi, kemampuan untuk menggunakan teknologi sebijak mungkin demi menciptakan interaksi dan komunikasi yang positif. Bicara di depan ibu-ibu ini agak ini, Bu. Karena yang paling aktif digital ini biasanya ibu-ibu. Menurut data terakhir itu, orang Indonesia menggunakan sosial media itu 3 jam 55 menit per hari. Bayangkan menggunakan sosial media 3 jam 55 menit alias hampir 4 jam satu hari. Dan ternyata hampir 3 jamnya digunakan untuk sosial media, YouTube, dangdutan, musik, begitu ya Bu? Bisa, saya sih nggak melarang Bu untuk dengerin lagu apa. Tapi buat yang anak-anak kita harus beri perhatian lebih. Oleh karena itu Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kata Data secara rutin mengukur indeks literasi digital yang berdasarkan 4 pilar, yaitu yang pertama tadi kalau Bu Vero bilang cabe, ini bicara pakai bahasa Inggris. Yang keempat itu adalah 1 digital skill, 2 digital culture, 3 digital safety, dan yang keempat adalah digital ethic. Tapi tadi kurang lebih hampir sama dengan singkatan Bu Vero, cabe. Cuman urutannya sedikit dirubah: cakap, aman, berbudaya, dan beretika. 3, 2, 1. Kegiatan literasi digital keluarga besar TNI dengan tema Jelajahi Dunia Digital dengan Bijak telah resmi diluncurkan. Kita berikan sambutan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Nah ini kan ibu-ibu Dharma Pertiwi, TNI ini kan ibu-ibu yang mendampingi suaminya bertugas dimanapun dari Sabang sampai Merauke kan. Dan harus menjaga suasana masyarakat dan juga yang penting kan keluarga. Tadi saya sudah sampaikan satu kutipan dari mantan Presiden Tanzania Julius Nyerere, kalau kita mendidik seorang laki-laki mendidik seorang, tapi kalau mendidik seorang perempuan kita mendidik sebuah bangsa. Jadi literasi ini penting untuk ibu-ibu. Kadang-kadang ibu-ibu senang anaknya semua difotoin, divideoin, sampai misalnya baju sekolahnya, nama lengkapnya, segala macamnya, segala tempat tanggal lahirnya. Kalau misalnya dapat piagam dipoto cepret, langsung diposting. Berhati-hati Bu, kita nggak pernah tahu, tidak semua orang suka sama kita. Jadi itu yang harus diteliti. Privacy, do not share too much. Tempat tidur, hal yang privacy, udah nggak usah semuanya dibagikan kepada dunia Bu. Sekarang dunia sudah berubah gitu, semua orang bisa punya kebebasan menulis apapun, bikin konten apapun tanpa ada yang kontrol apakah itu benar atau tidak, kan gitu ya. Dan dengan dinamika yang seperti itu ya kita harus cepat beradaptasi sih supaya tidak menjadi korban gitu.
Beda banget, tahun 90-an, awal 2000, kita nonton TV ada yang berani mempertanggungjawabkan, TV-nya mempertanggungjawabkan, korannya mempertanggungjawabkan, majalahnya mempertanggungjawabkan apa yang ditulis. Kalau ada salah satu kata aja, next episode and next edition dia akan bilang, maaf saya menulis kata yang salah, ada kolom tertentu kan. Segitu kita merasa kita aman informasi itu maksudnya dirilis gitu. Sehingga kita bisa telan mentah-mentah gitu, sekarang nggak bisa. Kalau kita memiliki kecakapan untuk menggunakan literasi digital, kita tahu kita sebagai orang timur kita juga melakukan budaya dalam literasi. Katanya ibu-ibu sekarang, katanya kalau keluarga itu ayah, ibu, anak, dan sosial media. Tapi saya yakin ibu-ibu semuanya adalah pendamping untuk putra-putrinya. Kita tepuk tangan dong untuk ibu-ibu semuanya. Untuk acara hari ini menurut kita itu bagus banget, memberi wawasan untuk kita ibu-ibu yang memang belum begitu paham mengenai dunia digital, tentang sosial media ataupun bagaimana caranya kita untuk bijak bermedia sosial. Salah satu yang saya ambil bahwa sebelum kita posting kita harus berpikir beribu-ribu kali apakah memberi dampak positif atau malah memberi dampak negatif untuk kita dan juga keluarga kita. Itu bisa dicek ibu-ibu, kalau yang misalnya tadi 4 jam 53 menit, kelihatan aplikasi apa saja yang sudah dibuka hari ini dan berapa lama. Banyak hoaks dan penipuan, banyak diskriminasi, masih berkembangnya ujaran kebencian. Ini yang mau kita bahas sekarang Bu, supaya nih, ini hoaks penipuannya sampai naik cukup tinggi. Apalagi sekarang di masa mendekati pemilu. Bu Ica, nextnya kita bikin lagi. Mau pengen ditambahin tema apa barangkali? Mental health. Oh, mental health, that's nice. Zamannya membuli Mbak. Oh iya benar. Tapi ini insightful banget dari benar. Ibu Ica. Dan yang utama tadi cara mengecek hoax itu baru tahu juga. Baru tahu itu ya. Hacks untuk mengecek hoax. Ya. Sebelumnya saya sangat mengapresiasi karena acara hari ini begitu luar biasa. Dan dari semua segmen yang ditampilkan itu banyak informasi yang bisa dipetik. Salah satunya yang saya terima itu pentingnya dicatat loh, beneran loh. Beneran dicatat loh, sungguh loh kayak kuliah loh. Aku sampai baru ngeh. Oke. Jadi pada saat talk show saya mendapatkan insight begitu pentingnya gadget itu tidak menghalangi kita untuk bisa mendekat dengan orang, bukan malah menjauhkan. Betul. Tapi harus menjadi wadah untuk kita malah bisa mengekspand diri kita lagi agar bisa mendekatkan kepada orang di sekitar kita. Itu dia testimonials yang manis sekali. Batik wastra kebanggaan bangsaku, warisan budaya bangsaku. Beragam motif kamu miliki, tercipta indah penuh warna. Tangan-tangan terampil menggoreskan corak indah penuh makna. Tiupan lembut canting nan halus, bagaikan desahan semilir angin. Tercipta karya indah penuh makna. Acara ini sangat menyenangkan dan seru dan sangat bermanfaat. Bagi kita yang awam dengan digital, dengan acara ini kita bisa tahu semuanya. Jadi kita bisa mengetahui ilmu-ilmu digital yang terbaru sehingga kita tidak kalah dengan anak-anak kita. Acara ini pokoknya top, mantap, dan bermanfaat. Terima kasih.